Halo Sobat Kopi semuanya, dimanapun Sobat Kopi berada, selamat datang di Kopi Podcast. Yang mana Kopi Podcast ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi juga antara Departemen Research and Analysis dan Departemen Opportunity and Development FCI Center UNSUR. Pada Kopi Podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Reflecting on COP28, Global Unity, Local Initiative, and Next Steps. Perkenalkan, saya Sarah Tunggal, staf dari Research and Analysis Department, FCI Chapter Unsur, sebagai host yang akan memandu diskusi kita kali ini. Kali ini kita sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, yang akan membagikan ilmunya dan pandangannya mengenai COP28. Di sini kita sudah bersama dengan Mas Dias. Halo Saka, halo. Selamat siang Mas Dias, Ya. gimana kabarnya hari ini? Ya, di siang yang syahdu ini luar biasa. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mas Dias ini salah satu akademisi dan dosen jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Dan selanjutnya juga ada narasumber kami, Kak Nelly Hasanah. Halo Kak Nelly. Halo Saka, halo Mas Dias. Makasih ya. Gimana nih Kak Nelly, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Kak Nelly ini merupakan salah satu perwakilan dari Green Welfare Indonesia, yang mana sebuah NGO atau non-governmental organization yang memfokuskan pada pembangunan generasi muda untuk mengatasi krisis iklim di dunia. Oke, pada Kopi Podcast kali ini kita akan berbicara mengenai COP28, bagaimana penerapan efisiensi hasil kebijakan dari COP28 yang baru saja diadakan pada Desember bulan ini. Konferensi ini merefleksikan seluruh kepentingan agen di dunia seperti individu, LSM, dan akademisi, serta tujuan podcast dari podcast kali ini adalah sebagai upaya untuk menyampaikan informasi, analisis, diskusi yang mendalam tentang COP28 kepada Sobat Kopi semuanya. Oke, sebelum kita berdiskusi, izinkan aku untuk menjelaskan mengenai apa itu COP28 dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, di sini saya akan sedikit membahas mengenai COP28 itu apa. Jadi, COP28 ini adalah Conference of the Parties, yang merupakan konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh PBB melalui UNFCCC, atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan konferensi ini menyatukan pemerintah, industri, masyarakat sipil untuk bernegosiasi dan menyepakati tindakan dalam mengatasi perubahan iklim, membatasi emisi, dan menghentikan pemanasan global. COP secara rutin diselenggarakan setiap tahun, sekali sejak tahun 1995. Dan COP yang pertama itu kemudian yang menghasilkan protokol Kyoto yang kemudian diratifikasi oleh 197 negara di dunia, termasuk juga dengan dunia Eropa. Itu artinya hampir seluruh negara di dunia ini meratifikasi konvensi perubahan iklim dan bertanggung jawab untuk menetapkan target nol emisi dalam skala nasionalnya. Sedangkan COP28 adalah penyelenggaraan konferensi iklim yang ke-28 kalinya dan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai diskusi bersama dua narasumber yang sangat luar biasa kita, Mas Dias dan Kak Nelly. Oke, seperti yang kita ketahui juga, bahwasannya banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan di COP28 ini. Di antaranya adalah mengenai transisi energi bersih, komitmen tiap negara untuk menurunkan emisi dalam skala nasionalnya. Dan setelah mengetahui hal tersebut nih, menurut Mas Dias dan Kak Nelly, bagaimana sih hasil dari COP28 ini dan apakah hasilnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencegahan dampak krisis iklim secara global? Mungkin dari Kak Nelly dulu nih sebagai Gen Z bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau Nelly Gen Z, saya Milenial. agak ada gapnya ya Nelly. Tapi kita sama-sama pemuda ya Mas di sini. Stay young, stay foolish, as usual. We have a young self, are we? Iya. Oke, jadi dari beberapa sumber yang saya sudah kutip,
itu terdapat beberapa output atau kesepakatan hasil akhir dari COP28 kemarin. Yang antaranya adalah yang pertama, secara melanjutkan, ternyata di COP28 kemarin itu merupakan pertama kalinya atau COP pertama yang mengakui bahwasanya bahan bakar fosil, bahan bakar minyak bumi itu merupakan faktor utama atau akar permasalahan dari krisis iklim. Walaupun bahan bakar minyak bumi ini pernah juga disebutkan pada COP26 di tahun 2021 yang diselenggarakan di Glasgow, tapi ambisinya pada saat itu masih kurang. Kemudian yang kedua, itu terdapat urgensi dari beberapa negara untuk mengganti istilah transition away atau transisi energi bersih menjadi phasing out atau passing down fossil fuels. Kenapa? Karena harapannya ketika kita mengganti istilah itu, urgensi yang didapatkan atau urgensi yang bisa diterima di masyarakat itu juga lebih berat gitu loh. Itu sama kasusnya seperti kita mengganti istilah climate change ke climate crisis atau global boiling, yang mana kan jadi urgensinya meningkat dan kesadaran masyarakat juga diharapkan dapat meningkat juga. Kemudian hasil yang berikutnya adalah adanya loss and damage, yang mana loss and damage ini merupakan sebuah funding mechanism atau mekanisme pendanaan atau pembiayaan iklim bagi negara-negara berkembang yang mengalami ancaman bencana iklim yang lebih besar. Pendanaan ini sebenarnya sudah disepakati dari COP27 kemarin pada tahun 2022, namun hasil terbarunya pada COP28 tahun 2023 ini mengumumkan bahwasanya nominal yang akan disumbangkan itu sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 10 triliun rupiah. Walaupun ya, dana yang dibutuhkan itu bagi pendanaan iklim ini digadang-gadangkan yang telah diperkirakan oleh para ilmuwan di dunia itu lebih besar daripada itu, yaitu sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini juga menjadi sebuah diskursus. Mengapa? Karena ternyata pembangunan venue di COP28 itu sendiri ternyata lebih besar daripada dana yang diberikan bagi loss and damage ini, yaitu sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian hasil berikutnya adalah sebanyak 118 negara di dunia menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan sebanyak 3 kali lipat dan menggandakan tingkat efisiensi energi global pada tahun 2030. Perlu diketahui juga bahwasanya dalam perjanjian tersebut telah diakuinya penggunaan transitional fuels atau penggunaan bahan bakar minyak bumi secara sementara selagi transisi energi bersih itu belum bisa 100% diimplementasikan secara sempurna di seluruh dunia. Walaupun kita akui ya penggunaan minyak bumi ini kan memang harus sudah dihentikan, tapi bagi negara-negara berkembang penggunaan transitional fuels ini lebih menguntungkan daripada ketika kita mengganti bahan bakar itu menjadi bahan bakar atau bahan bakar pembakaran biomasa atau kayu bakar lainnya, yang mana emisi karbonnya juga sama besarnya dengan emisi karbon yang dihasilkan bahan bakar minyak bumi. Kemudian terdapat juga kesepakatan mengenai Oil and Gas Decarbonization Charter atau piagam dekarbonisasi yang ditandatangani oleh lebih dari 50 perusahaan minyak nasional dan internasional, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut mewakili lebih dari 40% produksi global. Dan perjanjian tersebut juga menyepakati 3 hal. Yang pertama, untuk mencapai nol emisi dalam operasional perusahaan secara internal, kemudian mencapai target nol kebocoran metana dari produksi minyak dan gas pada tahun 2030, serta mencapai nol pembakaran rutin atau pembakaran gas lebih pada tahun 2030. Kemudian yang terakhir juga terdapat sebuah kesepakatan unik, yaitu Global Stocktake, yang mana pada pertama kalinya juga di COP28 ini atau Resilient Global UNFCCC itu akhirnya mengakui secara resmi keterlibatan international communities, non-governmental organization, misalnya kayak non-state parties, non-negara, aktor non-negara dalam menangani krisis iklim. Gitu, walaupun ya belum jelas ya limitasi atau tujuan utamanya atau pengelolaan mekanismenya itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya ditanya apakah menurut saya itu COP28 sudah efektif atau memiliki dampak yang signifikan untuk mencegah krisis iklim, menurut saya pribadi iya, walaupun ya seperti tadi pendanaan iklim masih nominalnya masih cukup sedikit, kemudian mengenai mekanisme baru global stocktake itu belum jelas limitasi dan tujuannya seperti apa, tapi kita perlu afirmasi bahwasanya small step is still a step. Jadi COP28 ini merupakan sebuah progres dari yang menurut saya kemajuan karena adanya pengakuan fossil fuels tadi yang mana sebagai faktor utama dari krisis iklim. Kemudian juga COP28 ini kan berarti karena ini kontinuitas ya, annual event, annual conference, berarti secara rutin negara-negara dunia tuh memiliki kesadaran bahwasanya mereka itu ditekan untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan secara nasionalnya, menurut saya begitu. Tapi menurut Mas Dias mungkin gimana? Gimana ini Mas Dias? Ya bagus. Nggak boleh jawab gitu ya. Boleh. Ya. Kalau saya gini, saya mau ambil sudut pandang yang agak berbeda, tapi nanti pada perpetuating stereotype bahwa generasi milenial dan ke atas itu selalu against climate change. Oke. Go. Okay, on that note. Kalau sebagai framework internasional menurut saya awalnya baik.
untuk setting gimana dunia ini mau menghadapi krisis ini. Karena kita mulai kerasa kan di Purwokerto tempat kita take sekarang berapa bulan ini sudah suhunya naik 4 sampai 5 derajat. Saya notice biasanya kalau pagi berangkat kampus sekitar 3 derajat, sekarang udah 26, 27. It's a bad start tuh. Yes. Ya kan, sekarang hujan dan panas, agak membingungkan kondisi cuaca sekarang. Mungkin salah satunya banyak saintis bilang itu gara-gara global warming dan di level internasional ini adalah start yang bagus untuk membuat framework yang komprehensif bagaimana kita harus dealing dengan itu sebagai manusia dan menyatukan political will tadi. Nah, political will ini statement yang menarik bagi saya karena kebanyakan hal yang menuntut kita untuk mengambil posisi moral seperti ini, kita berpihak pada keberlangsungan lingkungan, itu kan kita dihadapkan pada dilema moral. Iya. Ya kan, kita mau berbuat baik untuk semua manusia, termasuk misalkan dengan hal lain, dengan kesetaraan gender, dengan disabilitas dan seterusnya. Itu kan posisinya hampir sama. Kita ngomongin soal produktivitas atau ngomongin soal dilema-dilema moral yang tadi. Biasanya posisi moralitas seperti itu menuntut komitmen. Nah, dan komitmen yang dipertanyakan dan data-data dari Nelly tadi menurut saya menggambarkan satu lack of commitment dari masyarakat di dunia, pemerintah di dunia. Mungkin masyarakatnya kita bisa telusuri lebih dalam. Mbak Nelly kan salah satu yang aktif di gerakan ini kan, yang di NGO masyarakat. Ya. Sudah tidak pakai botol, nggak enak. Ya, sudah tumbler sekarang kebetulan. Main tumbler. Oke. Artinya ini udah menjadi concern global ya Mas Jason. Ya. Dan itu tadi data yang digambarkan ini tadi menurut saya kita belum bergerak dari level simboliknya untuk masuk ke substansinya. Jadi ketika kita ngomongin soal perubahan iklim dan target-target yang real tadi, sejauh mana komitmen pemerintah dunia itu, bukan pemerintah dunia, tapi kesannya ada global government gitu kan. Pemerintah negara-negara di dunia itu berkomitmen untuk masuk ke sana. Contoh sederhana, misalkan peraturan turunannya di berbagai negara itu dipenuhi semua kan? Di Indonesia, salah satu kritik terbesar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi adalah, ini boleh mengkritik kan ya? Boleh Boleh banget. Karena kita memang mengambil perspektif. Tahun politik agak berbahaya. No. Salah satu kritik terbesar adalah kebijakan pemerintah di bidang lingkungan gitu kan. Emisi makin tinggi, penggunaan batu bara sebagai basis fuel itu masih sangat tinggi, dan transisi kita menuju energi hijau itu sangat rendah tanda kutip. Itu jadi konsep bersama yang bisa diselesaikan, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komitmen pemerintah yang bagus untuk membuat kebijakan, mengatur dan mengalokasikan resource atau sumber daya itu ke arah yang tepat, keberpihakannya itu yang dipertanyakan. Saya kira gitu. Oke. Jadi ini harus diselesaikan secara global juga karena ini sudah menjadi concern umat manusia ya. Dan mungkin kita bisa membahas ya kayak misalnya transisi energi. Kalau misalnya kita melihat Indonesia sudah sempat menandatangani atau mengeluarkan undang-undang mengenai perdagangan karbon itu. Menurut Mas Jess itu apakah itu sudah cukup tepat gitu dan sudah merepresentasikan sebuah turunan dari yang memang kesepakatan global ini, kesepakatan tim global ini? Ya, secara konsep undang-undangnya menurut saya oke, secara konsep. Tapi kan problem kita tidak pernah berhenti di level konsep, tapi praktik sama dengan mulai dari protokol Kyoto sampai COP21, kemudian 26 yang notable sampai 28 kemarin, konsepnya bagus-bagus. Sangat bagus, ideal kan. Nah, tapi turunan dan praktik di lapangan termasuk bagi saya yang paling penting adalah komitmen. Apakah itu dilakukan dengan baik gitu? Kalau selama proses politik kita, kekuasaan kita tuh selalu di belakangnya ada konglomerasi batu bara, konglomerasi minyak yang lain, dan hal-hal yang
apa namanya, berdampak buruk terhadap lingkungan, model bisnis yang begitu, nah itu komitmen politik kita sampai sejauh mana? Tapi gimana nih, Kak Nelly kan sebagai praktisi lingkungan juga, mungkin ngelihat pasti banyak lah benturan sama pemerintah nih. Kalau dari Kak Nelly nih sebagai NGO, ngelihatnya gimana sih Kak Nelly? Ya mungkin ini aku mewakili pendapat saya, mewakili pendapat pribadi karena kebetulan topik metodologi HI saya itu berkaitan dengan ini, yaitu perdagangan karbon yang mana sangat relevan dengan krisis energi bersih di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Tapi ini objek lainnya adalah di Asia Tenggara. Nah, menurut saya sepakat dengan Mas Dias kalau misalnya idealnya teori dan segala macam itu sudah bagus sekali dari COP21 sampai COP28 terakhir kali yang kemarin. Tapi again, masalah kita tuh ada di penerapannya. Terus komitmen pemerintah, komitmen kita semua dalam menurunkan emisi karbon dalam skala nasional itu juga perlu dipertanyakan dan perlu diseriuskan lagi karena let's say kita sudah menerapkan perdagangan karbon, tapi masalahnya tuh tidak selesai di situ. Kita perlu lihat apakah perdagangan karbon ini efektif, berjalan secara efisien, atau hanya ini sebagai formalitas yang mana negara sudah membayar karbon atau pemerintah atau perusahaan sudah membayar jatah karbon, jadi kayak ya sudah lepas tanggung jawab. Jadi kalau mereka mau mengeluarkan emisi lebih ya tidak apa, karena kan ada mekanisme perdagangan karbon. Jadi Ya. jadi nggak semua mekanisme baru itu ideal, tapi apakah patut dicoba? Patut, karena kalau kita nggak coba, bagaimana kita tahu metode tersebut itu ideal untuk diterapkan atau memiliki keberhasilan yang tinggi seperti itu. Oke, artinya emang itu udah menjadi sebuah langkah yang baik ya. Tapi balik lagi untuk praktisnya atau penerapannya itu kembali pada komitmen para pihak yang emang berkepentingan di situ. Betul. Kemudian, seperti yang udah sempat disinggung sebelumnya, COP28 ini kan tidak hanya dihadiri oleh pimpinan negara atau aktor negara aja, tapi juga dihadiri oleh perwakilan bisnis, pemuda, ilmuwan, masyarakat adat, jurnalis, dan para ahli lainnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa isu lingkungan ini merupakan isu yang sangat penting dan membutuhkan kerjasama keterlibatan dari seluruh pihak. Nah, dari Mas Dias dan Kak Nelly ini mengenai keterlibatan pemerintah, masyarakat adat, dan pemuda dalam menjaga ketahanan iklim itu seperti apa sih? Nah, sekarang mungkin gantian ya. Tadi Kak Nelly dan sekarang Mas Dias. Silakan Mas Dias. Oke. Nah, ini pertanyaan berat buat saya. Kenapa? Karena masa pemuda saya selama juga, I guess. Oke. Yang bisa saya bayangkan mungkin dari sisi masyarakat sipil, problem terbesar dengan konsep yang dibuat oleh negara sebagai otoritas politik itu biasanya dia tidak bukan gagal ya. Dia susah untuk mengakomodasi banyak kepentingan masyarakat sipil, karena kalau kita belajar teori-teori soal masyarakat sipil, pembentukan dan seterusnya, itu biasanya masyarakat sipil itu akan dibayangkan face to face dengan negara, karena dia adalah fungsinya kontrol terhadap negara. Nelly dan gerakan yang digagas oleh Nelly dan kawan-kawan ini muncul karena keresahan tentang kebijakan tertentu yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Makanya mereka raise isu itu dan seterusnya. Gitu nih. Betul. Saya tidak mau sendirian, kamu harus ini dengan kawan-kawan di Green Welfare Indonesia. Green Welfare. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri, gimana ya? Apakah pemerintah tetap sebagai aktor utama dalam masalah ini? Dan apakah hanya satu-satunya aktor menurut Mas Dias pemerintah untuk Indonesia ya, konteks Indonesia saat ini? Iya, kalau menurut saya wajib kita dorong pemerintah itu jadi aktor yang bisa mendistribusikan resource secara merata gitu. Di salah satu kajian tentang environment in globalization itu ada satu tradisi pemikiran yang disebut sebagai adjustment theory. Ini sempat kita bahas diskusikan di kelas ya. Semester 3? Semester 4? Iya, banyak lah. Semester kemarin kalian di kelas globalisasi, kalau nggak salah kita diskusi itu. Salah satu yang dibayangkan oleh pemikir adjustment schools itu adalah bagaimana masalah lingkungan itu terjadi bukan karena over ekstraksi seperti yang kita bayangkan sekarang, tapi karena masalah problem of distributions, karena kegagalan pemerintah itu bikin policy yang pas untuk mendistribusikan resource gitu, yang dikeruk di sini doang tapi dilemparnya ke tempat yang lain.
sehingga yang di sini hanya akhirnya kelihatan kehancuran lingkungannya saya kelihatan, tapi manfaat dan seterusnya itu larinya ke tempat lain. Nah, pemerintah itu harusnya punya concern di sana yang harus kita dorong bareng-bareng, termasuk dengan masyarakat sipil, pemuda dan seterusnya. Itu harus kita dorong pemerintah itu punya concern yang sama terhadap alokasi sumber daya. Jadi pemerintah sebagai regulator itu punya framework yang pas menurunkan COP 28 itu ke dalam praktik sehari-hari. Jadi ketika ngomongin misalkan pelarangan, sekarang kan kalau di Purwokerto kita belanja di minimarket sudah tidak dapat plastik kan? Iya. Iya kan? Betul. Tapi downside-nya adalah kalau teman-teman cek, plastik bekas itu juga menghidupi banyak orang. Riset saya di Surabaya kemarin ada ada banyak komunitas ibu-ibu yang diberdayakan. Itu melalui mereka buka bank sampah, kemudian ibu-ibu ini ngambil plastik bekasnya dari limbah itu dan diolah jadi, ada yang jadi baju, ada yang jadi boneka, terus alat-alat hiasan yang lain, dan itu dijual laku sampai ke ekspor. Oh, sampai ekspor. Waktu Surabaya itu jadi tuan rumah APEC, pertemuan APEC kalau tidak salah, itu salah satu souvenirnya adalah barang dari Enceng Gondok dan dari para pengrajin dari sampah itu. Nah, yang kadang-kadang miss dari kawalan kita adalah dampak-dampak seperti ini, bahwa ternyata limbah itu juga punya dampak ekonomi terhadap yang lain. Betul bahwa itu limbah dan harus dikurangi, tapi dengan mengurangi itu kita juga membuat dilema baru, bagaimana dengan model masyarakat, segmentasi masyarakat yang punya ketergantungan dengan limbah itu, nanti mereka dapatnya dari mana. This means kalau masalah lingkungan termasuk kaitannya dengan negara, itu juga masalah kelas sosial seperti itu. Nanti siapa yang akan ngomong? Iya, betul. Apakah para environmentalis itu punya concern di sana? Itu juga harus kita dorong masing-masing, termasuk Mbak Nelly dan Kak Bing, mungkin bikin kajian yang komprehensif besar. Itu juga kejadian di riset saya tahun 2019, 2020, awal-awal pandemi. Itu kejadian. Yang menggerakkan green economy di Surabaya itu rata-rata ibu-ibu, karena itu dianggap sebagai secondary income dalam keluarga, dan rata-rata dari ekonomi menengah yang bergantung terhadap sampah, limbah, dan seterusnya. Oke, berarti artinya ini ada dampak-dampak ekonomi juga yang dirasakan masyarakat dengan adanya isu ini, dan pemerintah berkewajiban untuk bisa mendistribusikan apa yang mungkin dengan kepentingan kelas-kelas sosial ini, Mas Des. Iya, should be covering all the segment of society. Tapi bahwa adanya sebuah perubahan iklim ini memang sudah kita rasakan semuanya, dan memang masyarakat juga harus well educated about this. Mungkin dari Kak Nelly kan sebagai salah satu pelopor mungkin ya, garda terdepan. Tapi gimana nih Kak Nelly mengenai ini? Mungkin pastinya kan sudah mengetahui lah perspektif dari masyarakat. Ini saya mewakili kelompok saya, yaitu pemuda ya, karena kita semua pemuda di sini. Tapi saya sendiri mengakibatkan bahwasanya saya dan teman-teman seumuran saya itu sebagai salah satu pihak yang berpotensi mengalami kiamat iklim di 10 atau 20 tahun ke depan. Tapi kita juga memiliki potensi yang besar dalam menjaga bumi kita ini. Jadi kita emang perlu mengakui bahwasanya peran pemerintah itu memiliki peran yang besar dalam menanggulangi atau mencegah dampak resiko ini. Yang mana betul, kita udah mencoba menjaga lingkungan atau menyelamatkan bumi dari upaya terkecil, tapi kalau misalnya pemerintah tidak menyegerakan upaya transisi energi bersih atau menghentikan penggunaan energi dari bahan bakar minyak bumi, itu pasti kita nggak bisa mencapai target nol emisi secara nasional dalam tahun 2030 atau tahun 2050. Jadi mungkin di sini lebih berfokus, tapi kita juga perlu memastikan juga bahwasanya peran individu itu tidak bisa dihilangkan kalau misalnya kita mau berbicara konteksnya dalam menyelamatkan bumi ini. Jadi kalau misalnya
bisa kebayangkan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda dalam menyelamatkan bumi, dalam menyelamatkan bumi kan. Kayak mungkin dari langkah-langkah kecil seperti yang udah kita tahu dari juga dari sekolah kayak mengurangi penggunaan plastik, tapi ketika sudah berbicara konteks tadi Mas Dias, ternyata kalau misalnya kita mengurangi penggunaan plastik secara total, kita menemui permasalahan baru yaitu kelompok-kelompok ibu-ibu di Surabaya lebih tepatnya itu gimana Ya. perekonomiannya gitu. Tapi Terdampak. betul. Tapi kita percaya bahwasanya everything comes with its cost. Jadi kalaupun Yes. memang kita mau menghilangkan penggunaan plastik total, sekarang belum bisa karena kita pun masih bergantung pada berapa penggunaan plastik dalam hidup sehari. Dan yang kita masalahkan adalah penggunaan mungkin plastik wadah plastik sekali pakai, yang mana itu kalau sudah sekali pakai itu nggak bisa diutilize atau dimanfaatkan lebih lanjut lagi. Itu yang perlu kita kurangi. Kemudian kita juga perlu mengurangi penggunaan atau menghemat penggunaan energi bentuk apapun dalam bentuk apapun itu seperti energi bahan bakar dan juga energi listrik. Jadi kalau misalnya dulu kita sering dengar kenapa sih kalian harus kalian ini ya jangan sering pakai kendaraan pribadi, itu ternyata benar teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita lebih sering menggunakan kendaraan umum atau menggunakan kendaraan bermotor kendaraan pribadi, itu ternyata kita juga bisa membantu bumi ini dengan tidak menyumbang emisi karbon lebih banyak lagi. Kemudian mungkin langkah yang paling mudah tapi menurut saya sulit karena belum semua orang tahu soal ini, yaitu kita harus mengedukasi diri sendiri dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan juga sadar kalau misalnya jika kita nggak menyelamatkan lingkungan atau mengurangi emisi karbon secara kolektif dari sekarang, maka kita tidak bisa menikmati atau hidup di usia produktif kita di umur 30 atau 40 dengan kondisi bumi yang layak ditinggali. Seperti itu, Kak Saka dan Mas Dian. Wah, ini sangat inspiratif sekali ya. Dan memang ini sudah harus menjadi concern kita dan juga sebagai individu ya. Kita harus mempertahankan slogan untuk menjaga bumi kita. Gitu. Betul, walaupun agak klise ya, sayangi bumi, tapi ya mau bagaimana, itulah yang harus kita Iya. lakukan dari sekarang. Karena kita berpikir untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke, kemudian seperti yang udah menjadi pengetahuan umum juga nih, bahwasannya kita tuh harus menjaga rata-rata suhu bumi agar tidak melampaui angka 1,5 derajat Celcius. Nah, menurut Mas Deska dan Kak Neni ini, apakah penyelenggaraan COP28 ini dan COP berikutnya dapat menjamin tidak terjadinya kenaikan rata-rata suhu global pada angka tersebut? Dan mungkin ada sebuah evaluasi atau harapan dari Mas Dias dan Kak Neni mengenai penyelenggaraan COP29 di tahun ini, 2020. Mungkin dari Kak Neni? Oke, 2024 atau 23? 2024, sorry ya. Udah tadi sudah Salah kasih tahu. Sorry ya. Lupa. Oke. Jadi kalau evaluasi dari saya, mengingat tadi data yang sudah saya kutip dari berbagai sumber, itu ternyata ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari kesepakatan yang sudah dihasilkan, yang mana tadi dana dari Los Angeles itu masih kurang banyak, atau mungkin mekanisme dari beberapa hal yang baru juga belum jelas. Yaitu harapan saya adalah semoga di COP29 tahun ini itu beberapa hal yang mungkin masih menjadi PR dari tahun kemarin itu diselesaikan di tahun ini. Kemudian juga sebenarnya ini agak lucu ya, karena ada sentingan-sentingan kayak kenapa sih kita mengadakan COP28 negara yang sebagai penghasil minyak bumi terbesar dunia, dan juga kebetulan tahun ini uniknya lagi itu diadakan di Azerbaijan, di mana Azerbaijan adalah salah satu negara ya seperti Uni Emirat Arab penghasil minyak terbesar juga di dunia. Terus juga mungkin itu juga nggak perlu COP29 ini dengan adanya sentingan-sentingan itu tidak hanya menjadi sebuah formalitas yang mana COP29 diadakan tapi urgensinya nggak ada. Juga kemudian semoga sentingan-sentingan kayak para pemimpin dunia memakai private jet ke COP28 kemarin itu tidak terjadi lagi di COP29 kali ini, karena kita juga perlu dan ya itu agak memalukan ya. Kita ke acara membahas iklim tapi memakai private jet, karena kita juga tahu emisi karbon dari private jet itu juga cukup tinggi. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya di COP28 tahun kemarin itu ada salah satu hal yang menjadi PR, yaitu yang mana mekanisme loss and damage ini akan dipegang oleh World Bank, tetapi biaya penanganannya itu sebesar 26%. Berarti setiap $1 dari $4 yang akan disumbangkan ke negara berkembang, itu $1 akan masuk ke kantongnya World Bank atau tidak akan sampai ke negara berkembang untuk dikelola. Kemudian juga yang masih menjadi PR adalah mungkin di setiap negara ya, misalnya di Indonesia, itu mengenai green investment atau investasi hijau, itu kan masih menjadi PR karena adanya ketidakpercayaan para investor
terhadap pengelolaan uang atau birokrasi di negara kita ini. Mungkin budaya korupsi yang dinormalisasi ini atau masih banyak di negara ini bisa dikurangi sehingga kita bisa mendapatkan investasi hijau yang lebih banyak untuk mempercepat ekonomi yang lebih bersih dalam skala nasional. Gitu dari saya. Terus juga satu lagi dari peran individu juga mungkin diskusi-diskusi COP28 kemarin udah mulai memberikan kemajuan karena delegasinya itu ada 100.000, yang mana 2 kali lipat dari COP27 sebelumnya. Mungkin tahun ini harapannya bisa lebih banyak lagi dan juga keterlibatan masyarakat sipil dan juga khususnya anak muda dalam diskusi utamanya itu juga bisa ditingkatkan lagi. Jadi anak-anak muda terus juga masyarakat adat itu tidak hanya menghadiri kayak side conference-nya COP29 tapi juga mereka ini kami semua ini ada yang ada tinggal di bumi ini selain pemerintah negara ya juga bisa dilibatkan dalam diskusi utamanya di COP29 tahun ini. Demikian. Oke, Kak Nelly. Nah, kalau dari Mas Dias sendiri nih, ada nggak sih evaluasi atau harapannya Mas Dias untuk COP29-nya nanti bakal berlangsung? Oke. Berharap ini kayaknya sangat optimis ya, jadi agak bingung. Manifesting Mas, kalau kata anak muda zaman sekarang. Manifesting ya, gengsi banget. Gini, catatan saya gini, COP29 itu akan berbarengan dengan 40 pemilu di dunia. Tahun depan ini ada 40, kalau nggak salah tahun ini. Hah? Tahun ini. Tahun ini. apa? Tahun ini. Tahun depan. Sorry, tahun ini. Maksud saya tahun ini. Oke. Dan masyarakat. Kan juga boleh bohong ya. Tahun ini ada 40 pemilu di dunia dan di negara-negara yang dua yang paling disorot adalah Indonesia dan India sebagai dua negara demokrasi paling besar. Dan di 40 negara tersebut ada peluang besar, beberapa analis politik ngomong bahwa ada peluang besar bahwa yang terpilih adalah pemimpin yang right wings. Contoh pemimpin yang right wings yang sering kita ketawain untuk di hari adalah Donald Trump. Donald Trump itu adalah pemimpin yang sangat ultranasionalis dan anti imigran. Kemudian biasanya di pattern yang terjadi polanya adalah kalau sudah ultranasionalis, anti imigran, dia akan anti kebijakan yang pro lingkungan karena dia melihat ke dalam. Dia melihat sebagai national interest-nya atau kepentingan nasionalnya itu harus terpenuhi melalui produktivitas ekonomi yang berbasis kapitalistik dan material manufaktur biasanya. Yeah. Nah, dari situ yang perlu kita kawal bersama adalah bagaimana pemilu itu juga itu menghasilkan struktur model pemimpin politik yang punya gagasan lingkungan yang bagus, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena itu nanti akan berpengaruh ke arsitektur dunia ke depannya. Kita mau bikin transit internasional bagus apapun, kalau komitmen politik dari pemimpin negara itu tidak di-secure, tidak diamankan dulu, ya, itu akan tetap aja akan fatal. CEDAW misalkan, kalau di gender, di diskriminasi gender itu ada CEDAW, Convention on Elimination Discrimination Against Women, itu dari tahun 81 pertama ada sampai sekarang diskusinya mulai jalan itu udah hasil perjuangan yang panjang kan. Saya menduga gender equality dengan kestabilan lingkungan atau para environmentalis itu akan punya standpoint yang sama. Jadi sama-sama basisnya adalah moral. Kita kan tidak berbuat itu untuk diri kita, toh. Jadi laporan dan kawan-kawan tadi ngomongin jangka panjang, hal-hal yang tidak tangible secara tujuan. Toh kalau orang masih pandangannya masih selfish kan dia tidak berpikir begitu. Kalau masih ngomongin kepentingan personal, kepentingan kelompok dan sebagainya, dia nggak akan ngomongin hal yang moralis seperti itu. Moralis not in a bad way, tapi standpoint-nya adalah moral. Bahwa kita berbuat ini untuk orang lain, melanggar lingkungan dan seterusnya. Sama dengan hal misalkan di gender, disabilitas dan yang lain. Nah, catatan saya itu, jadi kalau kita perlu melihat juga keluar sedikit dari arsitektur COP29 nanti. Kita perlu melihat juga struktur politik yang ada di sekitarnya, yang menghasilkan progresi itu seperti apa. Kalau yang menang masih banyak yang right wings, ultranasionalis dan seterusnya, biasanya dia akan anti kebijakan sifatnya moralis. Salah satunya adalah menjaga lingkungan dan melihat lingkungan itu sebagai hal yang penting dipertahankan. Nah, di situ tugas penting dari kawan-kawan pemuda, kawan-kawan nih, dan saya. Mas Dias masih muda. Well, thank you. I think itu untuk mengawal proses yang terjadi. Kita juga kan
juga akan menghadapi proses politik. Kita bagian dari aspek ekonomi besar itu tadi. Dari sisi lingkungan, kawan-kawan yang harus mengawal dan memastikan itu berjalan dengan baik. Ini tidak kampanye ya, teman. Iya. Tapi concern kita semua sama. Percuma kalau kita punya ideologi politik yang macam-macam, tapi kalau buminya nggak ada itu percuma. Kita bisa pastikan bahwa eksistensial problems pertama itu adalah keberlangsungan lingkungan ya. Itu kalau buminya nggak ada, kita mau gimana? Iya. Secanggih apapun AI yang kita punya, ya nggak tahu ke depan kalau manusia udah nggak ada tapi diganti dengan AI, I don't know. But that's too soon to Iya. discuss. Itu kira-kira next. Jadi, apakah Mas Dias menyarankan kita untuk lebih pintar memilih calon pemimpin kita? Kan kebetulan tahun ini juga kita ada pemilu di Indonesia ya. Ada pemilu. Iya betul. Iya, ya cek and recheck track record itu saya kira penting menggunakan, apalagi sevital memilih leaders gitu. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan India, dengan yang paling gede itu. Jadi yang kelihatan disorot dunia itu dua negara demokrasi terbesar itu akan menyelenggarakan pemilu. Jadi paling detail kebijakannya seperti apa. Tapi yang bottom line-nya adalah ternyata kalau kita ngomongin komitmen politik ya, ternyata hak suara yang kita punya itu juga bisa menentukan bagaimana nasib kita di sisi yang sangat personal ke depan gitu. Bisa jadi nanti pemimpin yang akan datang tiba-tiba melarang penggunaan Tumblr, kita nggak pernah tahu. It's possible. Iya, but not very probable, tapi it's possible gitu kan. Kebijakan seperti itu tuh mungkin kalau kita tidak pas memilih track record pemimpin yang punya karakter yang pas dengan ideologi yang akan kita bawa. Nah, oke. Itu tadi ya pendapat dari Mas Dias. Dan mungkin ada nih tambahan dari Kak Nelly. Kan Kak Nelly juga sebagai seorang pemuda mempunyai hak pilih dan nanti juga pastinya akan mencoblos. Ya. Kebetulan aku juga pemilih pemuda, walaupun ini bukan pertama kalinya saya memilih dalam pesta politik di tahun ini, tapi selama hidup saya, tapi mungkin sedikit pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pemuda, mungkin teman-teman di sini yang baru akan mau memilih di tahun ini, mari kita gunakan suara kita dengan bijak. Kita bisa mencari tahu visi misi dari masing-masing pasangan calon presiden dan mungkin juga calon-calon anggota DPR baru. Apakah mereka ini memiliki sama ya berarti ya, seperti Mas Dias sebutlah, apakah mereka memiliki ideologi yang sama seperti kita? Mungkin kalau kita konteksnya dari isu lingkungan, kita bisa tahu nih apakah mereka mempunyai visi misi atau tujuan untuk menangani isu lingkungan secara lebih serius di Indonesia, seperti itu. Oke. Mas Dias, Ya. lessons lah. Apa mungkin motivate buat pemuda-pemuda ini seperti kita gitu. Aduh, kalau dimotivasi nggak boleh. Aduh. harus motivasi. Ya, we're not gonna die, so nggak gitu ya. Oke. Apa ya? Kalau di bidang lingkungan dan CO2 sebenarnya gini, kita sebagai pemuda ini yang kawan-kawan di HI mungkin PR-nya untuk memperjuangkan adalah memfamiliarisasi isu-isu internasional itu dan dampaknya terhadap kondisi di akar rumput di masyarakat yang akan ada di bawah. COP28 itu misalkan nanti ke depan bergulir terus dan diadopsi secara konsisten oleh pemerintah di dunia gitu, misalkan di Indonesia misalkan akan bikin kebijakan turunan dan seterusnya, itu yakinlah akan mempengaruhi cara kita mengorganisasi kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nanti akan ada tiba-tiba akan ada larangan penggunaan kain baju yang bagaimana gitu. Misalnya, ini abstrak saja. Jadi kita nggak bisa pakai baju gitu, itu kan ternyata apa yang terjadi di level internasional itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang ada di level yang sangat mikro, sangat lokal, sangat personal. The international is personal, the personal is very international. Kalau kata Cynthia Erido kan gitu. Jadi urgensi saya adalah untuk melihat krisis iklim itu tidak bisa dari perspektif yang sangat soliter, jadi sangat sempit, tapi harus dari perspektif yang sempit dan juga yang luas. Bagaimana iklim itu berpengaruh terhadap kita personal, tapi itu juga berpengaruh di level
internasional. Saya pikir urgensinya ada di situ. Ini dan memang penting sekali ya peran pemuda ini dalam yang menjaga lagi-lagi menjaga bumi kita. Itu tadi pembahasan kita sangat luar biasa dari Mas Dias dan Kak Nelly. Dan memang karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita batasi sampai saat ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara, Mas Dias dan Kak Nelly, sangat luar biasa inspiratif dan Apakah ya, ya semoga kita bisa menjaga bumi kita lebih baik lagi ke depan. Dan terima kasih juga kepada Sobat Kopi yang telah mengikuti diskusi kita pada podcast kali ini. Dan apabila Sobat Kopi tertarik pada podcast-podcast selanjutnya, silahkan bisa cek di sosial media kita, FPCN Unsur. Jangan lupa follow atau subscribe. Saya selaku moderator atau host pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam Sobat Kopi.